Teman-teman, ada dua keputusan penting yang harus Anda benar-benar pertimbangkan dalam hidup ini. Jangan sampai salah melangkah. Dan untuk mengambil keputusan untuk dua hal ini, kalau bisa diusahakan, libatkan ahli. Libatkan minimal orang yang berpengalaman dalam hal itu. Kalau nggak bisa kepada ahli, kepada yang berpengalaman. Jangan berprinsip gimana nanti, berbaik sangka. Yang penting niatnya baik, ya udah jalanin dulu. Oh nggak bisa. Satu, keputusan untuk mengambil jurusan, fakultas, atau sekolah apa. Karena ini nanti kaitannya dengan pekerjaan, dengan passion, dengan jurusan, dengan bidang yang Anda akan tempuh. 50-70% orang-orang di Indonesia salah jurusan. Awalnya kuliahnya apa, sekolahnya apa, akhirnya kerjanya apa. Nggak apa-apa sih, itu memperkaya wawasan. Misalkan orang yang fakultas A, kerjanya di bidang B. Nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau semuanya tuh fokus. Pemilihan karir yang tidak tepat, masuk ke bidang yang tidak tepat, itu dampaknya kemana-mana. Nggak menikmati dalam menjalani. Ada ketidakbahagiaan di sana. Dampaknya ke keluarga nanti, ke anak marah-marah, ke pasangan marah-marah. Karena ketika Anda nggak bahagia dalam pekerjaan, ya rumah tangga yang kena nanti, ke kesehatan dan lain-lain. Keputusan yang kedua, yang paling penting adalah hati-hati dalam memilih pasangan. Saya ingin tekankan kembali, untuk menikah, berbaik sangka saja tidak cukup. Modal niat untuk ibadah saja tidak cukup. Mendingan saya belak-belakan. Ya mungkin Anda berkata, yang penting mas, menikah itu niatnya untuk ibadah. Saya ngerti, niat itu mesti diluruskan. Betul, setuju banget. Namun niat harus diiringi dengan cara dan persiapan dan pengenalan. Oke, kalau Anda mau bicara ibadah, Anda mau ibadah atau sembahyang, nggak mungkin sembarangan. Mau sembahyang, masa bisa sembarangan, nggak membersihkan diri, langsung aja main sembahyang, kan nggak bisa. Ada tata caranya, ada persiapannya, ada pengenalannya. Jadi kalau Anda anggap menikah itu ibadah, tolong dipersiapkan pengenalan yang cukup, persiapan ilmu dan semuanya. Libatkan ahli deh. Sebelum menikah, konsul dulu sama ahli pernikahan, konseling pernikahan dulu. Aku sama dia cocok gak sih? Secara kepribadian cocok gak? Potensi-potensi masalah yang akan terjadi apa? Mampu gak untuk mentolerir potensi-potensi masalah yang akan terjadi? Saya harus mengutip realitas. Banyak orang menikah hanya modal pengenalan singkat. Yang penting yakin nanti akan semua baik-baik saja. Oh, dalam waktu singkat gugatan cerai, selingkuh, KDRT. Ya kasihan anak jadi broken home. Konsep bahwa yang penting berbaik sangka, positive thinking, cinta akan tumbuh dengan sendirinya, semua akan baik-baik saja. Konsep berbaik sangka itu harus benar ilmunya. Masa iya di depan ada lubang, Anda jalan terus, gak apa-apa, berbaik sangka. Nanti pas aku lewat juga lubangnya akan nyingkir. Misalkan Anda pesen makanan di sebuah rumah makan. Entah gimana, mungkin kelalaian dari yang masak atau pelayan. Makanan yang tiba di meja Anda ternyata ada sesuatu yang tidak layak. Mungkin maaf, kecoa atau kotoran. Anda berkata, gak apa-apa. Yang penting aku berdoa, ini makanan bersih kok, sehat, amin. Kita manusia dikasih akal kali. Berdoa, berusaha, ilmu. Ini 3 hal yang harus beriringan. Gak bisa cuma berdoa, modal yakin doang. Gak bisa, harus ada usaha, harus ada ilmu. Ilmu ini dalamnya ada akal, ada kebijaksanaan. Manusia dikasih otak untuk berpikir. Anda masuk kantor jam 8. Jam 7.45 baru jalan. Anda berkata, aku yakin kok akan tiba tepat waktu. Gak bisa, modal yakin doang gak bisa. Harus ada persiapan, ada usahanya dong, bangun lebih pagi. Jam 6 jalan, jam 5 jalan untuk menghindari kemacetan. Ini saya serius ya, saya mendengar ribuan curhat, bukan ratusan lagi. Saya di bidang psikologi ini udah belasan tahun. Ribuan sudah saya dengar. Orang-orang yang dulunya terburu-buru masuk ke pernikahan, baru sadar salah pilih. Ya gitu, akhirnya menyesal.
Apa salahnya sih untuk dua keputusan terpenting dalam hidup ini Anda melibatkan ahli gitu loh. Untuk anak dan diri Anda sendiri, untuk kuliah atau memilih pekerjaan. Apa salahnya meluangkan waktu tes minat bakat, pergi ke biro psikologi. Setiap biro psikologi pasti ada tes minat bakatnya. Diteslah Anda sekian jam di situ. Biasanya keluar hasilnya 2-3 hari. Muncullah Anda cocok jadi apa. Kenapa Anda nggak mau investasikan waktu untuk tes itu? Kenapa? Mahal, keluar uang. Kadang-kadang kita tuh nggak menempatkan sesuatu pada prioritasnya gitu loh. Yang penting malah nggak dilakukan. Yang nggak penting malah dilakukan. Kan sayang gitu loh. Kan tes minat bakat hanya sekali seumur hidup. Kenapa nggak mau dilakukan? Itu kan bentuk self-love juga. Kenapa sih saya bilang self-love? Karena ini bagian dari Anda menyayangi diri Anda sendiri. Melakukan apa yang memang harus dilakukan, persiapan-persiapan yang perlu, wujud dari Anda menghormati, mencintai diri Anda sendiri. Untuk menikah, kenapa sih sebelum tetapkan tanggal pernikahan, sebelum tunangan, sebelum perencanaan untuk menikah, Anda nggak ke konselor dulu untuk konseling pranikah, cocok nggak, ini bisa lanjut nggak? Kenapa nggak mau lakukan itu? Kenapa? Saya mau tanya. Oh mahal, itu nggak seujung kuku biayanya dibanding biaya resepsi Anda yang puluhan juta loh. Kenapa ya untuk resepsi kita tuh nggak pakai mikir? Sewa gedung, bayar paks undangan yang sekian ratus orang bisa puluhan juta. Kita nggak pakai mikir gitu loh. Buat nyenengin orang-orang, mereka diundang, mereka happy. Karena diundang, kita nggak mikir untuk nyenengin orang lain. Untuk kebanggaan bahwa gue bisa loh bikin pesta nih yang besar. Yang paling nggak banyak makanan lah, orang-orang happy. Kok bisa gitu loh, untuk itu Anda kasih prioritas. Tapi untuk pengecekan, diagnosa awal, diagnosa kecocokan, Anda bisa lanjut atau tidak. Kok Anda nggak mau lakukan itu gitu loh. Lebih baik Anda mewah dalam kelanggengan. Pernikahan Anda langgeng harmonis. Itu lebih mewah. Itulah kemewahan yang sesungguhnya. Daripada resepsi mewah-mewah, maaf, amit-amit, sekian bulan, sekian tahun kemudian malah diketahui orang-orang yang Anda undang itu bahwa Anda sedang gugatan cerai. Kan gimana gitu loh. Ayo, mana yang lebih penting? Keharmonisan, kelanggengan, atau pesta yang wah-wah-wah? Kalau semua ditempatkan pada porsinya, yang penting Anda anggap penting. Yang memang prioritas, Anda kasih prioritas. Hal-hal penting Anda lakukan dulu, itu pasti semua akan aman-aman saja. Karena di alam semesta ini semua berpola. First thing first, ada step by stepnya. Seringkali dalam kehidupan kita, proses-proses kehidupan tuh main skip aja, main loncat. Ada fase-fase penting kita skip, kita nggak lalui. Wajar nanti mentok, nanti salah jalan. Untuk menikah itu tidak mudah loh. Anda harus ke rumah sakit, medical check up untuk tes kesehatan layak nikah atau tidak. HIV AIDS gimana, cek dulu. Dan aspek-aspek kesehatan biologis lainnya. Tentu ada tes psikologi juga. Jangan tes psikologi yang cuma datang, diajak ngobrol, diskusi, tanya-tanya doang, verbal. Itu nggak bisa gitu loh. Harus yang tes tertulis, yang ada metodologinya, 3 jam biasanya. Itu akan menghasilkan yang lebih valid. Saya ngomong gini mungkin, Anda nggak suka. Oh nggak apa-apa, ini hanya untuk penyuka ilmu. Hanya untuk penyuka tuntunan hidup. Yang nggak suka tuntunan hidup pasti akan skip video ini. Tapi yang senang, dapat ilmu, dapat bimbingan yang benar, dia akan ikuti. Walaupun repot, dia akan laksanakan. Dia akan lalui semua prosedur-prosedur yang memang harus dilalui. Orang begini yang akan nanti mantap. Kenapa sih kita tuh untuk sekolah kita nggak pakai mikir gitu ya. SD, SMP, SMA, pasti kita akan lalui. Tapi lucunya, untuk masuk ke pernikahan, untuk menetapkan tanggal pernikahan, SD, SMP, SMA, proses-proses fase-fase pentingnya kita nggak mau lalui. Sorry, suara saya agak tegas karena saya dapat lagi curhatan-curhatan orang-orang yang menikah yang tadinya cuma modal kenal 2-3 hari atau seminggu, hanya modal yakin, dia pasti berubah lah. Nanti pasti ada perubahan, nanti akan bahagia kok. Sekarang lagi gugatan, ajukan gugatan cerai gimana? Kan saya sedih gitu loh. Maksudnya kenapa sih yang gini-gini harus terjadi? Kalau kita tuh dari awal bisa lebih matang dalam menseleksi, libatkan ahli, tanya-tanya. Jangan pernah lupa lah bahwa pepatah yang paling terkenal, malu bertanya, sesat di jalan. Tanyalah. Tanya kepada orang yang berpengalaman,
paling bagus tanya kepada ahlinya. Kita nggak punya ilmu, minta belajar, konsultasi, tanya ke orang yang sudah dititipkan ilmunya. Ilmu itu penting. Keutamaan ilmu supaya kita nggak tersesat. Bahkan agama saja mengajarkan kita untuk carilah ilmu, tuntutlah ilmu, bahkan sampai ke negeri Cina. Sampai segitunya. Berarti ilmu itu penting. Jadi orang-orang yang nggak mau berilmu, nggak mau menerima tuntunan dari orang yang berilmu, nah ini pertanyaan nih. Kenapa nih gitu loh. Baik demikian ya, semoga pemaparan ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.